They don't like the lights, but it's camera time. So take the picture. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga baik-baik saja tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat progres dari sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana dalam kesempatan sore hari ini ya, kita kembali lagi untuk mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di kesempatan sore hari ini ya, yang baru saja habis diguyur hujan yang cukup lebat sekali teman-teman. Ya, dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini tanggal 25 November 2022 sekitar jam 6.00 waktu Indonesia Tengah saya ambil videonya. Dan di sini kita akan melihat bagaimana hasil dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika, baik di bagian zona tengah maupun di bagian zona timur. Dan terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kondisi dari parkiran VIP yang berada di sebelah timur dari pit building, atau tepatnya di belakang dari tribun deluxe kelas ini teman-teman ya. Dan setelah itu kita akan memantau bagaimana suasana di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Sepertinya di sana tadi saya lihat cukup ramai sekali. Ada beberapa bus dan ada beberapa mobil cukup banyak sekali teman-teman. Nanti coba kita akan melihatnya ya. Sebelum kita lanjut untuk melihat bagaimana capaian pemasangan material paving di bagian zona tengah dan pengecoran di bagian zona timur. Seperti itu teman-teman. Baik, jadi kita langsung saja. Dan saat ini kita sudah berada di belakang tribun deluxe class. Dan seperti inilah ya kondisi dari parkiran VIP ini. Terlihat masih aman ya, tidak ada genangan air yang terdapat di parkiran VIP ini. Oke, jadi langsung saja kita akan melihat suasana di depan sirkuit Mandalika atau di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Jadi di sini kita akan terbang rendah sedikit supaya kita dapat melihat lebih jelas ya aktivitas atau suasana di depan sirkuit Mandalika. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya cukup ramai sekali walaupun sudah jam 6 sore. Namun di sini terlihat sangat ramai sekali para pengunjung, baik para penjual asongan masih terlihat begitu bersemangat ya untuk mencari cuan. Selain itu, teman-teman bisa melihat di sini para pengunjung yang menginjak rumput di bagian depan dari ikon lintasan sirkuit Mandalika ini. Teman-teman bisa melihatnya, dan ini ya mereka dari luar Lombok tentunya. Namun ya seperti teman-teman bilang ya, kalau masyarakat Indonesia sebagian masih tingkat kesadarannya masih kurang teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini mereka dikawal sama PM ya atau polisi militer. Nah, dan sepertinya ini bukan orang sembarangan yang berkunjung ke sirkuit Mandalika. Namun seperti itu ya kelakuannya. Jadi sebagian masyarakat Indonesia ini ya masih perlu sekali edukasi supaya tingkat kesadarannya lebih tinggi atau ada lah ya, seperti itu ya, supaya tidak menginjak rumput. Karena rumput juga ingin hidup ya dengan free, dengan bebas seperti itu ya. Kalau diinjak setiap hari ya mati teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi teman-teman, dan di sini kita akan melihat bagaimana kondisi dari di belakang pit building, dan tentunya kita akan melakukan angles di sini supaya terlihat lebih cantik video kita teman-teman. Nah, dan seperti ini, jadi kita akan
melihat kondisi dari belakang pit building ya. Dan seperti inilah kondisinya, tidak begitu terlihat ada genangan air, masih aman terkendali ya. Mantap jiwa teman-teman. Dan setelah ini kita akan lanjut lagi untuk melihat kondisi dari lintasan sirkuit Mandalika yang baru saja habis diguyur hujan yang tidak begitu lebat, namun sangat membantu sekali ya dengan pertumbuhan rumput yang ada di area sirkuit Mandalika maupun penghijauan di bagian area sirkuit Mandalika ini. Jadi cukup tidak menguras para pekerja ya untuk melakukan penyiraman setiap hari di bagian area rumput maupun di bagian taman yang ada di sepanjang jalan provinsi maupun di jalan bypass Bill Mandalika. Baik, jadi kita akan lanjut lagi dan di sini kita sudah berada di tikungan yang kedua menuju ketiga. Di sini terlihat cukup aman sekali di bagian runoff, tidak terjadi ada genangan air di sini teman-teman. Dan langsung saja di sini kita akan menuju ke zona tengah ya untuk melihat hasil dari pengerjaan yang ada di bagian zona tengah ini. Karena di bagian zona tengah ini masih terus dilakukan ya untuk pemasangan material pavingnya. Selain itu teman-teman bisa melihat di zona tengah ini terdapat ada santren ya. Ini masih belum direlokasikan karena sirkuit Mandalika masih on progress, supaya para pekerja bisa sholat dan tentunya untuk penonton MotoGP maupun WSBK ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke zona timur ya, dan di sini kita akan melihat capaian dari pengerjaan yang ada di zona timur ini. Nah, dan di sini ya sudah dilakukan pemadatan untuk material LPA yang sudah dihamparkan itu teman-teman. Selain itu, akses ini merupakan akses yang datang dari jalan bypass Bill Mandalika. Apabila teman-teman nanti nonton di WSBK 2023, jika teman-teman datang dari jalan bypass Bill Mandalika, otomatis teman-teman akan tertampung di parkiran zona timur ini. Sebaliknya, jika teman-teman datang dari daerah barat atau jalan lama ya, akses menuju sentral Kuta Mandalika, otomatis teman-teman akan tertampung di parkiran Masjid Nurul Bilad dan parkiran yang ada di bagian zona barat. Seperti itu teman-teman ya. Baik, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman, dan kita akan coba melihat bagaimana capaian dari pengerjaan yang ada di bagian parkiran zona tengah atau parkiran Sultan. Parkirnya para sultan ini teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan parkirannya para sultan. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini merupakan parkirnya para sultan yang akan nonton di tribun observation deck yang ada di 360 Hill ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sultan mah bebas ya, bisa masuk ke dalam, tidak harus jalan jauh-jauh. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan melihat observation deck, yang dimana observation deck ini merupakan tribun sultan yang cukup mahal sekali dengan harga 20 juta. Seperti itu ya kurang lebihnya. Dan di sini terlihat ya ada stagger yang sudah terpasang di sini. Sepertinya observation deck atau tribun sultan ini sedang dikerjakan, sedang dilanjutkan ya untuk pengerjaan untuk tribun sultan ini teman-teman. Oke, tentunya nanti kita akan review. Kenapa saya review lebih sore ya? Karena tadi sempat hujan cukup lama sekali namun tidak besar. Itu sebabnya kita terbang kesorean teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan di sini kita akan lanjut lagi teman-teman ya untuk melihat kondisi dari lintasan sirkuit Mandalika, yang dimana di sini kita sudah berada di tikungan yang ke-10 yang menuju ke tikungan yang ke-11 teman-teman ya. Jadi di bagian tikungan yang ke-11 ini, di bagian run off-nya terlihat
ada sedikit genangan air ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah, tapi tidak terlalu buruk. Dan seperti yang kita ketahui ya, sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia ini ya tentunya akan direnovasi sebelum dilakukan gelaran WSBK di tahun 2023 nanti. Tentunya yang akan direnovasi di bagian runoff yang belum dilakukan pengecatan ulang kemarin. Nah, jadi nanti sebelum digelarnya WSBK maupun MotoGP ya di tahun 2023 akan dilakukan pengecatan untuk runoff yang ada bekas ban mobilnya Zeko Arnandi yang pernah ngedrip atau yang pernah menjajal aspal panasnya sirkuit Mandalika kemarin teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali. Baik, jadi di sini coba kita akan cek kondisi dari tribun merah putih. Kenapa tribun merah putih? Karena ini merupakan lambang negara Indonesia ya. Merah artinya berani, putih artinya suci. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, jadi di sini kita akan akhiri videonya di tikungan yang ke-16 ya. Jadi di sini kita akan terbang tinggi untuk melihat secara keseluruhan dari trek lintasan sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini jumpa kita dalam kesempatan sore hari ini. Dan jika ada tutur kata atau yang salah dalam menjelaskan di dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi jika ada kekurangan, minta tolong dikoreksi. Dan jika teman-teman sangat nyaman dengan video saya yang saya sajikan ini, teman-teman bisa subscribe dulu ya channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video terup to date dari channel ini. Karena channel ini tentunya akan selalu memberikan informasi terkini ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan subscribe dulu yang belum subscribe, dan yang sudah, terima kasih banyak. Matur tampiasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.